Halo Sobat 801 Project. Kali ini saya akan membahas perbedaan Persivity pada motor Matic, yang keras dan yang lunak biar kita tahu buat upgrade performa motor Matic cocok yang mana. Pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip agar kalian mengerti dan tidak gagal paham. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, saya kasih kesempatan untuk subscribe terlebih dulu, karena masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada kalian semuanya di video-video selanjutnya. Kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama saya pengen kasih tahu sama kalian, saya tekankan bahwa racikan CVT ini setiap orang itu berbeda-beda, jadi jangan ikut-ikutan. Karena racikan CVT ini harus disesuaikan dengan karakteristik berkendara kita dan medan yang kita lalui juga berbeda-beda. Jangan pakai racikan orang lain yang sudah berhasil dengan settingannya. Jadi harus setting sendiri, disesuaikan sendiri dengan karakteristik berkendara kita dan juga medan yang kita lalui sehari-hari, jadi seperti itu. Jadi memang kita harus coba-coba terlebih dahulu mana sih racikan yang pas. Kalau belum pas ya diganti lagi, seperti itu, memang seperti itu. Jadi sekarang kita bahas di mana sih posisi Persivity ini? Ada di bagian belakang puli belakang seperti ini ya, Anda bisa lihat. CVT bagian belakang itu komponennya ada mangkok kampas ganda, Persivity dan juga puli belakang seperti gambar berikut. Dan di tengah-tengah puli itu ada penbelt. Jadi kita bahas Persivity yang keras. Persivity yang keras dia akan mendorong puli belakang ini dengan agak keras juga. Dia akan didorong seperti ini karena Persivity-nya keras, maka dorongan pun akan keras. Dengan begitu maka penbelt yang ada di belakang maka dia akan tertekan lebih keras, itulah kalau kita pakai Persivity yang lebih keras. Dengan begitu penbelt turunnya akan lama ketika digas, karena ketika kalau motor digas dia akan turun ke bawah, pulinya membuka sebenarnya. Kalau pada posisi tidak digas dia ada di atas, pulinya diam, tetapi kalau digas jalan rodanya dia akan turun ke bawah seperti itu ya. Dengan Persivity yang keras penbelt akan tertekan dan turunnya akan lebih lambat bertahap seperti itu. Kalau ibaratkan motor gigi 1 sampai 6 dia akan bertahap dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu, jadi bertahap, tidak langsung turun anjlok, tidak, dia akan bertahap turunnya. Dengan kondisi seperti itu maka tenaga motor akan mengisi, dia akan lebih bertenaga, lebih responsif, buat akselerasi juga enak, buat tanjakan juga enak karena dia akan mengisi terus-menerus. Dia bertahap turunnya akan lama, tenaganya akan mengisi, buat akselerasi enak, tanjakan juga enak. Tetapi karena turunnya lama karena tekanan Persivity keras maka dia itu membutuhkan RPM yang tinggi untuk menggerakkan puli. Untuk membuka puli ini dia membutuhkan RPM yang tinggi. Jadi kalian jangan kaget. Ketika kalian motor digas jalannya itu agak lama, motor meraung dulu baru dia akan jalan, baru dia jalan. Motor meraung dulu baru dia jalan, jadi membutuhkan RPM yang tinggi, jadi raungan motor itu akan terasa dia baru mau jalan. Jadi kalau cuma digas biasa dia tidak mau membuka bagian pulinya, jadi motor tidak mau jalan. Jadi kalian tidak usah kaget raungan motornya tinggi, meraung dulu baru dia akan berjalan, tapi kalau sudah jalan itu dia enak. Jadi kalian harus menyesuaikan. Jadi kalau diganti Persivity yang lebih keras itu raungan motornya jadi meraung, RPM-nya jadi harus tinggi, jangan kaget karena itu konsekuensinya seperti itu memang. Dengan raungan motor yang tinggi atau RPM yang tinggi maka dia akan lebih boros BBM yang pertama karena membutuhkan RPM yang tinggi baru motor mau berjalan. Dia akan lebih boros BBM. Yang kedua penbelt akan lebih boros, dia tidak awet karena dia tertekan oleh puli belakang karena Persivity yang lebih keras. Karena dia akan cepat aus, itu adalah kelemahannya. Kalau lebihannya itu tadi dia lebih bertenaga, ngisi terus, enak buat akselerasi, dia spontannya juga bagus, responsif, buat tanjakan juga enak. Persivity keras seperti itulah karakternya, kalian harus tahu dulu ya. Sekarang kita bahas untuk Persivity yang lunak atau lembek. Dengan kondisi per yang lunak atau lembek maka dorongan ke puli belakang itu tidak terlalu keras. Maka ketika dia digas sedikit saja penbelt akan turun, motor terus jalan, digas sedikit motor jalan, dan tidak membutuhkan RPM tinggi. RPM-nya cukup rendah saja motor akan jalan, jadi penbelt turunnya akan lebih cepat. Ibaratkan motor gigi dia langsung ke gigi 6 kalau kita gas full ya, kalau kita enggak gas full dia ada di atas seperti ini. Dengan posisi seperti itu maka dia enak untuk berjalan santai.
Seperti di perkotaan keliling kota, jalannya datar dia akan enak dengan itu maka akan irit BBM karena tidak membutuhkan RPM tinggi. Tidak membutuhkan RPM yang sangat tinggi untuk menjalankan motor tersebut, untuk membuka puli belakang. Jadi dia lebih irit BBM jadi dia cocok untuk perjalanan santai di perkotaan. Itulah Persivity yang lunak, tapi kelemahannya adalah karena penbelt cepat turunnya puli juga cepat membuka motor cepat jalan kalau kita gas full tenaganya akan naiknya akan lebih lambat akan susah karena dia tidak akan responsif buat akselerasi tidak akan enak. Ibaratkan ini motor bebek ya atau motor gigi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau misalnya kita gaspol dari gigi 1 maka dia langsung ke gigi 6 ibaratkan motor bebek posisi 40 km per jam tapi giginya sudah di posisi 6 berat apa tidak untuk mencapai 100 km per jam? Jadi kan akan lama gitu, kita gas full tapi tenaganya naiknya akan lama banget agak tertahan kira-kira seperti itulah. Kalau Persivity yang terlalu ringan kira-kira seperti itulah. Persivity yang terlalu lunak dengan begitu untuk tanjakan itu tidak terlalu cocok. Dia tidak responsif buat akselerasi tidak enak karena tenaganya naiknya agak lama. Kita gas full tapi motornya tidak jalan-jalan naiknya akan lama. Seperti kalian kalau pakai motor bebek untuk kecepatan 40 km itu giginya sudah sampai 6 untuk mencapai 100 km per jam dia akan lama naiknya. Seperti itulah karakter Persivity yang terlalu lunak atau lembek, jadi kita memang harus sesuaikan mana sih yang cocok apakah ringan atau berat seperti itu. Kita harus mencoba-coba terlebih dahulu. Yang selanjutnya jika kalian bertanya terus bagusnya Persivity seperti apa bang? Apakah bawaan dari pabrikannya apa aftermarket? Kalau aftermarket tuh ya pakai CLD, TDR, Kawara dan lain sebagainya banyak kalian juga bisa cari di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu banyak banget. Kalau saran saya, lebih memilih Persivity yang bawaan pabrikannya tapi dengan tipe sepeda motor yang lain dan PNP. Misalnya Persivity NMAX itu bisa diganti dengan Persivity PCX biar lebih panjang atau diganti dengan Persivity punya Xeon dia juga lebih panjang jadi bisa. Kalau saya sendiri lebih memilih itu karena durabilitas bawaan pabrikannya lebih bagus dia lebih tahan lama menurut saya. Biar tahan lama durabilitasnya bagus maka saya lebih memilih produk bawaan dari pabrikannya yang PNP ke motor kita. Tapi kalau misalnya kalian mau beli part yang aftermarket itu juga tidak jadi masalah silahkan saja. Kalau part aftermarket biasanya itu ada 3 pilihan 1000 rpm, 1500 rpm, dan 2000 rpm. Kalau kalian mesinnya masih standar saya sarankan pakai yang 1000 atau 1500 rpm saja maksimalnya. Coba-coba mana yang lebih cocok untuk motor kita. Jangan pakai yang 2000 rpm ke atas karena 2000 ke atas itu buat mesin yang sudah bore up. Kalau mesin masih standar alangkah baiknya disesuaikan sajalah. Jangan terlalu ambisius gitu, kalau mesinnya masih standar pakai 1000 atau 1500 rpm saja dicoba, coba juga mana yang lebih cocok. Dan jangan lupa juga untuk lolernya harus kalian sesuaikan untuk bisa memilih loler yang bagus dan berapa gram kalian bisa sesuaikan. Terus kesimpulannya bagusan Persivity yang keras atau yang lunak gitu. Itu tergantung kalian mau seperti apa karakternya terus untuk mencapai top speed cepetan mana? Jadi ibaratkan begini ya, ada 2 buah motor yang satu pakai Persivity ringan yang satu pakai Persivity keras. Dia sama-sama melaju 40 km per jam. Untuk mencapai 100 km per jam kira-kira cepat yang mana? Oke, untuk membantu kalian membayangkan yang Persivity keras ini motor bebek dengan menggunakan gigi 4 yang Persivity ringan ini motor bebek yang menggunakan gigi 6 kecepatannya 40. Untuk mencapai ke 100 kira-kira lebih bertenaga yang mana? Lebih cepat yang mana? Kalau saya menyimpulkan yang giginya masih 4 karena dia masih miliki 2 gigi lagi gigi 5 dan gigi 6. Dengan sementara yang gigi 6 dia akan berat untuk menuju 100 karena dia giginya sudah 6 jadi yang bisa saya simpulkan adalah Persivity lunak dengan yang keras untuk mencapai kecepatan penuh atau top speed akan lebih cepat Persivity yang lebih keras. Itu menurut saya pribadi kalau ada anggapan lain atau pendapat orang lain berbeda ya, tidak masalah ini menurut saya pribadi saja. Jadi balik lagi yang kita rasakan itu belum tentu sama dengan yang orang lain rasakan juga. Kita harus bisa merasakan bagaimana sih enaknya jalan karakteristik berkendara kita itu seperti apa? Kita harus tahu dulu baru kita racik-racik bagian CVT ini.
Jangan sampai menyalahkan orang lain karena di dia cocok tapi kok di kita tidak cocok, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus cari tahu sendiri juga settingannya pasnya seperti apa. Kalau kalian tanya saya settingan pas seperti apa? Saya juga tidak bisa jawab karena orang itu berbeda-beda karakternya ya. Jadi kesimpulannya kalau per CVT keras dia tenaganya mengisi terus dia bertenaga dari atas sampai bawah bertenaga, cuma dia membutuhkan RPM yang tinggi untuk menggerakkan motor. Untuk tanjakannya juga enak, untuk akselerasi juga enak, dia lebih boros BBM. Untuk per CVT yang lunak untuk jalan santai enak, untuk di perkotaan dia enak. Dia menggunakan RPM yang rendah untuk menggerakkan motor, gas sedikit motor sudah jalan tapi dia tidak responsif, buat akselerasi kurang enak, buat mencapai kecepatan atas langsung gaspol dia agak lama tenaganya untuk naik tapi dia lebih hemat BBM seperti itu. Silahkan kalian pilih mana yang lebih cocok dengan karakteristik berkendara kalian. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video-video 801 Project selanjutnya. Dan saya tidak bermaksud menggurui kalian melainkan kita belajar sama-sama. Terima kasih semuanya. Jika Anda suka dengan video ini bisa support saya dengan like, share, and subscribe channel ini. Agar saya semangat untuk bikin video selanjutnya.